Sahabat Quran, mari kita lanjutkan tadabbur surat Al-Fatihah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Di ayat pertama, kita memuji Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu meyakinkan kita bahwa apa yang kita lakukan selalu ada andil dari Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kemudian kita merasakan bahwa betapa hebatnya Allah, betapa kuasanya Allah, dan betapa maha terpujinya Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Karena Allah Rabbul Alamin. Dia tidak sekedar menciptakan kita, tapi Dia memelihara kita, mengurus kita. Dia tidak sekedar menjadikan kita, tapi Allah mengatur segalanya. Akan tetapi, walau Allah itu Rabbul Alamin yang memiliki kuasa terhadap alam semesta ini, tapi kekuasaan Allah tidak dibarengi dengan kesombongan, tidak dibarengi dengan kedzaliman dan juga ketidakadilan, tapi dibarengi dengan asma Allah, yaitu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pengulangan asma Allah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang di surat Al-Fatihah ini, Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa Allah benar-benar Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan tidak akan pernah dolim kepada makhluknya. Seperti di sebuah ayat surat Yunus ayat 44, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yadlimu, tidak akan berbuat dolim annasa kepada manusia, syai'an, sedikit pun. Walakinnan nasa, akan tetapi manusialah, anfusahum yadlimun, terhadap diri-diri mereka sendiri berbuat dolim. Itu tandanya betapa maha pengasih dan penyayangnya Allah. Ditambah lagi dengan kekuasaan Allah di ayat selanjutnya, yaitu Maliki Yaumiddin, bahwa Allah adalah pemilik hari pembalasan. Maka ketika Ar-Rahman dan Ar-Rahim telah disambungkan dengan Maliki Yaumiddin, sempurnalah asma Allah. Hidup kita tidak berhenti hanya di dunia saja, akan tetapi akan ada hari pembalasan di yaumil akhir, yaitu hari yang buruk dan baik yang kita kerjakan di dunia itu tidak akan percuma, melainkan akan diperhitungkan dan dibalas oleh Allah dengan seadil-adilnya di akhirat. Dan karena kebesaran Allah itulah kita berikrar, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Dan ini mengajarkan kita bahwa ketundukan kita kepada Allah itu harus, dan juga mengajarkan ketergantungan kita terhadap Allah. Maka di ayat selanjutnya kita memohon Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Doa ini maknanya sangat dalam. Tidak hanya meminta petunjuk, tetapi memohon agar Allah senantiasa membimbing, meneguhkan agar kita tetap berada di jalannya. Dan ini juga bentuk kerendahan seorang hamba kepada Allah, bahwa sebesar apapun kemampuan kita, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, kita tetap membutuhkan pertolongan Allah, agar ibadah kita sesuai dengan aturan Allah, atau agar ibadah kita sesuai dengan yang Allah harapkan. Dan Allah juga sudah menjelaskan dalam sebuah ayat apa yang
harus kita ikuti, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiyal aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini akan senantiasa menunjukkan ke jalan yang paling lurus. Itu berarti Allah sudah menyediakan petunjuk itu, yaitu Al-Quran. Tugas kita adalah pelajari, pahami, agar Al-Quran terus membimbing kita ke jalan yang kita pinta, yaitu jalan yang lurus. Hidayah dari ayat ini adalah selalulah meminta pertolongan kepada Allah agar kita selalu dibimbing oleh Allah dalam ibadah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Seperti Nabi Ibrahim pun meminta kepada Allah untuk menunjukkan ibadah apa yang harus dilakukan. Itu berarti ibadah tidak bisa dibuat-buat, akan tetapi harus sesuai dengan aturan Allah. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.